Teknik mana yang paling cepat membawa manifestasimu terwujud? Teknik mana yang paling cepat yang bisa bikin manifest kamu terwujud di dalam hidupmu? Itu ya, yang sering jadi pertanyaan terutama buat kamu yang mungkin baru mulai perjalanan manifestasi kamu, baru belajar tentang law of attraction, law of assumption, atau hal-hal seperti ini tentang manifestingan, pasti salah satu yang jadi pertanyaannya itu adalah teknik apa sih sebenarnya yang paling cepat buat mewujudkan manifestasi gua gitu ya. Oke, ini jawaban yang paling jujur, yang paling jujur banget, jawabannya nggak ada. Nggak ada teknik yang paling cepet. Nggak ada teknik yang paling cepet, koma, yang berlaku secara umum, secara global, secara universal, di setiap orang jawabannya pasti satu teknik ini. Kagak. Gitu. Jadi kalau kita ngomongin teknik, itu tuh pasti akan beda-beda di setiap pribadi, di setiap orang, di setiap individu, itu gimana sih rasanya gitu. Karena yang paling penting untuk dipelajari, apalagi kalau misalnya kamu baru mulai banget di perjalanan manifestasi kamu, itu adalah tentang gimana teknik tersebut, teknik apapun itu yang kamu pilih, itu bisa membawa kamu, bisa membantu kamu untuk merasakan nyata bahwa kamu sudah memperoleh apapun itu yang kamu mau. Kayak gitu kan, ada di sana, poinnya itu di sana. Jadi bukan teknik apa, tapi bagaimana suatu teknik itu, gitu ya, bagaimana efek yang dihasilkan suatu teknik itu terhadap keadaan, kesadaran di dalam dirimu. Kayak begitu, itu. Jadi maksudnya tuh kayak gini, misalnya, kamu ngedenger nih, kamu kan belajar tentang manifestasi, terus habis itu kamu mendengarkan, aku pakai scriptingnya itu kayak gini, termanifest loh, dia akhirnya pacaran sama aku, kayak gitu misalnya, gitu. Terus kamu nyoba tuh scripting kayak gitu, eee, kamu misalnya udah sebulanan, 2 bulanan, 3 bulanan gitu, tapi kok kamu nggak ngerasa apa-apa, kamu nggak ngerasa lebih anteng pun enggak gitu, lebih tenang pun enggak, kamu nggak nggak ada apa-apa gitu ya. Nggak ngerasa real, nggak ngerasa nyata, malah kadang bikin kamu frustasi. Ya itu berarti teknik scripting tersebut itu nggak pas untuk keadaan dirimu pada saat ini gitu. Nggak usah dipaksain, nggak apa-apa. Cari teknik, gunakan teknik yang pada saat ini kamu emang benar-benar bisa resonate, yang kamu benar-benar bisa nyaman, yang kamu bisa lakukan terus-menerus, dan membuat kamu bisa menikmati isi imajinasi kamu, berada di dalamnya secara nyata terus-menerus, begitu, gitu. Jadi dilihat sekarang, teknik apapun itu yang kamu pakai, itu gimana efeknya di kamu, resonansinya di kamu. Di dalam diri kamu ya, aku ketika bilang efeknya di kamu itu buat kamu, apakah membuat kamu merasa lebih yakin, apakah membuat kamu merasa lebih damai, apakah membuat kamu merasa lebih tenang, di situnya itu loh. Apakah membuat kamu bisa merasakan nyata ketika kamu sedang membayangkan atau melakukan teknik tersebut, bahwa, oh ini suatu hal yang memang mungkin terjadi di dalam hidup gue, atau oh ini suatu hal yang emang gue udah ada di dalam realitas seperti ini, gitu. Di situ yang perlu dilihat. Jadi bukan teknik apanya, tapi lebih ke bagaimana efek dari teknik tersebut untuk keadaan diri di dalammu, untuk kesadaran di dalam dirimu. Begitu. Poinnya itu di sana, bukan apa tekniknya, tapi bagaimana kualitas gitu ya, bagaimana efek yang dihasilkan oleh teknik yang kamu pakai sekarang, begitu. Dan semakin kamu bisa enjoy, semakin kamu bisa benar-benar merasakan nyata ketika kamu menggunakan teknik tersebut tentang hal apapun yang mau kamu manifest di dalam hidupmu, ya itulah teknik yang tercepat yang bisa membantu kamu untuk mengalami apapun itu manifestasimu. Begitu, gitu. Jadi coba cek apakah teknik yang kamu pakai sekarang itu menghasilkan atau memberikan efek seperti itu untuk dirimu. Gitu. Jadi ada di sana ya poinnya ya, jangan salah fokus lagi gitu. Jadi kamu nggak buang-buang waktu buat
teknik shopping kayak gitu, nggak di sana gitu, tapi perhatikan yang udah kamu pakai sekarang. Monggo boleh dipakai kolom chat, kolom komentarnya gitu, atau pertanyaan lain seputar manifestasi juga, it's okay, it's okay. Udah dulu ya kalau gitu buat video ini, kita ketemu lagi di video lainnya. Bye-bye.